television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama dari perwakilan kelompok 3 kelas C Pendidikan Akuntansi angkatan 2018. Baiklah, perkenalkan nama saya Samsia dengan NIM 1892004-2011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari exit price accounting. Untuk mengefisienkan waktu, perkenankan saya untuk menjelaskannya sebagai berikut. Exit price accounting merupakan sistem akuntansi yang menggunakan harga jual untuk mengukur posisi keuangan dan kinerja suatu badan usaha atau perusahaan. Salah satu ahli yang bernama Edward dan Bell pada tahun 1961 mengemukakan bahwa exit value adalah harga maksimum dari aset yang saat ini ditahan apabila dijual dan dikurangi dengan biaya transaksi. Dengan sebutan lain, exit value disebut juga dengan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih atau exit value ini memiliki dua hal utama dari biaya historis konvensional. Yang pertama yaitu nilai aset non-moneter disesuaikan dengan harga jual pada saat ini, yang merupakan bagian dari laba yang belum terrealisasi. Yang kedua yaitu perubahan daya beli diperhitungkan untuk mengukur modal finansial dan hasil operasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Sasmita dengan NIM 1892042-018. Pemateri kedua yaitu dukungan exit price accounting. Poin pertama yaitu menyediakan informasi yang berguna. Perusahaan bisnis pada masa lalu dimiliki langsung oleh orang atau mitra kelompok kecil, sehingga akuntan memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan hanya untuk dua pihak, yaitu pemilik yang mengelola bisnis dan tahu semua rinciannya, dan kreditur yang tertarik terutama dalam kemampuan pemiliknya untuk membayar rekening atau pinjaman saat jatuh tempo. Pada masa sekarang, dengan banyaknya jumlah pemegang saham pada suatu perusahaan menyebabkan laporan keuangan perusahaan sebagai media informasi utama mengenai perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan dari akuntan eksternal menjadi sangat penting. Dan poin kedua yaitu relevan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam model keputusan pengguna laporan akuntansi. Model keputusan pada gilirannya memungkinkan pengguna untuk menentukan tindakan untuk mengambil dari beberapa alternatif. Jika tidak ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang relevan untuk setiap user untuk atau masalahnya diberikan dan model keputusan. Namun kendala ada karena informasi sumber daya produksi langka dan mahal. Sterling yakin bahwa ada suatu metode terbaik dalam menentukan keuntungan. Kriteria dalam menentukan metode
Penilaian mana yang terbaik adalah metode yang memberikan informasi lebih banyak, di mana isi informasi tersebut harus relevan dan dapat dipercaya. Contohnya, seorang pedagang gandum pada pasar sempurna dan harga yang stabil. Dia mengartikan keuntungannya sebagai perbedaan antara modal pada dua hal di waktu yang berbeda antara tambahan investasi atau distribusi ke pemilik. Untuk pedagang tersebut dapat dilihat 3 keputusan dan permasalahan. A. Melanjutkan keputusan untuk masuk dan tetap di dalam pasar. B. Melanjutkan keputusan untuk menahan cash atau gandum. Dan C. Mengevaluasi keputusan yang lalu. Dan poin yang ketiga yaitu additivity. Chambers telah mengajukan pendapat secara komprehensif mengenai exit price accounting dalam continuously contemporary accounting dan dikembangkan menjadi CCE. Chambers melihat bahwa perusahaan sebagai suatu entitas yang adaptif terlibat dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa. Ketika perusahaan membeli aktiva tidak lancar, ia akan mengubah kemampuannya untuk beradaptasi. Jika aset tersebut dibeli untuk kas, penurunan saldo kas perusahaan menyebabkan berkurangnya kebebasan untuk berinvestasi pada yang lain. Dan poin keempat yaitu alokasi. Thomas mengeluhkan kenyataan bahwa sistem akuntansi biaya sangat bergantung pada alokasi. Exit price adalah bahwa laporan keuangan bebas alokasi. Laporan laba rugi tidak dapat melaporkan perubahan dalam jumlah yang dialokasikan, tapi melaporkan arus masuk aktiva dan perubahan nilai-nilai keluar dari aset perusahaan dan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Laba menampilkan jumlah perubahan daya beli real dari aktiva bersih, tidak termasuk investasi, tambahan oleh, dan distribusi kepada pemilik. Mungkin sekian materi dari saya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Alisam dengan NIM 189204/2004. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dukungan exit price accounting. Pada poin kelima, kenyataan exit price melibatkan referensi untuk contoh-contoh yang nyata, karena berpendapat bahwa mengacu pada saat ini harga pasar sebenarnya. Penyusutan tidak didefinisikan dengan cara konvensional, namun dalam arti ekonomi penurunan harga pasar. Penyusutan tidak mungkin terjadi dalam beberapa tahun jika harga naik atau tetap konstan. Selain itu, di pertukaran tidak termasuk dari pertimbangan. Dengan demikian, semua item pada laporan keuangan dapat dikuatkan dengan bukti yang nyata. Selanjutnya, objektivitas. Objektivitas didefinisikan sebagai sebuah konsensus di antara penilai. MC Cohn menyimpulkan dengan analisis statistik bahwa metode yang digunakan untuk menentukan exit price adalah objektivitas lebih daripada metode berdasarkan financial accounting standar. Poin selanjutnya yaitu ukuran resiko. Exit price dan perubahan exit price juga bisa menjadi indikasi resiko keuangan pembelian aset. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi risiko dan kinerja dalam mengelola risiko keuangan yang signifikan, dengan rancangan standar akan membutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan serta kebijakan. Yang kedua,
Informasi tentang dampak risiko tersebut terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan kinerja keuangan. Yang poin selanjutnya yaitu pengambilan kebijakan yang adaptif. Perusahaan sebagai suatu entitas yang adaptif terlibat dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah kesempatan alternatif memberi keuntungan yang lebih besar. Jika aset non-lancar mereka jual atau diinvestasikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu kritik terhadap konsep exit price accounting. Yang pertama, konsep laba. Yang diinginkan oleh pemegang saham dari laporan keuangan adalah menjawab 5 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana agar perusahaan dapat tampak lebih baik dari proses sebelumnya. Yang kedua, bagaimana perusahaan mencapai apa yang dikerjakan oleh manajemen, bagaimana manajemen mengerjakannya, apakah terhadap aspek-aspek kinerja yang menonjol secara meyakinkan, misalnya bidang produksi, pemasaran, dan nilai-nilai fungsi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana kinerja perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sama. Keempat, apakah kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Dan kelima, bagaimana dapat menghasilkan manfaat bagi pemegang saham. Kedua, nilai yang berlaku dan nilai yang digunakan. Menurut Adam Smith, membedakan antara nilai yang berlaku dan nilai dalam transaksi penukaran. Nilai yang berlaku adalah harga historis, sedangkan nilai yang digunakan dalam bentuk pertukaran adalah harga kini. Menurut Solomon, mengatakan bahwa laporan dengan nilai selain harga historis adalah relevan. Sedangkan menurut Chambers juga mendukung pendapat Solomon, sebab aset yang masih mampu memproduksi dan produknya laku di pasaran pasti mesin tersebut mempunyai harga yang lebih tinggi daripada harga historisnya atau nilai bukunya. Yang ketiga, penilaian kewajiban. Menurut Chambers berpendapat bahwa hutang obligasi secara efektif membentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nilai nominal, bukan dinilai pasar. Dalam pertahanan Chambers menyatakan bahwa pada waktu tertentu, terlepas dari harga pasar, perusahaan yang berutang kepada pemegang obligasi hanya sebesar jumlah kontrak. Obligasi itu adalah jumlah kontrak yang relevan dalam menilai posisi keuangan saat ini. Sekian dan terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani. Saya di sini sebagai pemateri kelima, di mana materi yang akan saya bawakan insya Allah adalah kelemahan exit price accounting. Di sini ada beberapa kelemahan dari exit price accounting. Yang pertama yaitu masalah dasar penentuan harga jual untuk aktiva seperti properti, tanah, dan peralatan, di mana tidak terdapat pasar. Kemudian yang kedua yaitu gagasan bahwa exit price harus didasarkan pada harga yang timbul dari penjualan pada kondisi bisnis normal, bukan atas paksaan likuidasi sehingga sulit diterapkan pada aktiva tetap. Kemudian yang ketiga yaitu exit price atau selling price tidak konsisten dengan physical capital maintenance concept. Exit price adalah jenis dari opportunity cost yang mengukur pengorbanan dari menahan aktiva daripada biaya yang diperkirakan untuk menggantinya. Sementara itu, pemeliharaan modal fisik didasarkan pada konsep keberlangsungan, bukan likuidasi. Nah, itu tadi 3 kelemahan dari exit price accounting yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Saya ucapkan terima kasih.